Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat koneksi antara PLC Siemens S71500 dengan Node RED, mulai dari pembuatan program di PLC, konfigurasi simulator, sampai data berhasil terbaca di Node RED. Pertama, kita buka Node RED. Caranya, aktifkan command prompt atau CMD, kemudian ketik Node RED lalu tekan Enter. Jika Node RED belum terinstall, kalian bisa mencari tutorial instalasinya di YouTube. Setelah Node RED berjalan, buka browser seperti Microsoft Edge atau Google Chrome, lalu ketik localhost 1880 untuk membuka dashboard Node RED. Setelah Node RED siap, kita lanjut membuat program di PLC terlebih dahulu, atau lebih tepatnya membuat tag alamat yang nantinya akan kita baca di Node RED. Di PLC, kita buat beberapa tag data boolean, yaitu Node 1 sampai Node 5, kemudian kita juga buat tag data integer dan real di Node data 1 dan Node data 2. Selanjutnya, kita buat program sederhana. Kita gunakan kontak Node 1 dengan output Node 2, lalu kontak Node 3 dengan output Node 4, dan Node 5 sebagai kontak untuk mengirim data real dan integer ke tag Node data 1 dan Node data 2. Setelah program selesai, kita lakukan compile dan download ke simulator PLC. Untuk simulatornya, kita menggunakan S7 PLC Sim Advanced. Setelah simulator terhubung, kita download program PLC ke simulator tersebut.
Setelah program berhasil terdownload, kita lanjut membuat koneksi ke node RED. Untuk koneksinya, kita gunakan node S7in. Untuk mendapatkan node ini, kita perlu mendownloadnya dari library node RED. Caranya, klik icon garis 3 di pojok kanan atas, lalu pilih Manage Palette. Kemudian klik tab Install dan pastikan koneksi internet aktif. Di kolom pencarian, ketik S7, lalu pilih node RED Contrib S7. Pada kasus saya, node ini sudah terinstall, sehingga tertulis installed. Jika belum, kalian tinggal klik install, dan nanti node tersebut akan muncul di tab node. Selanjutnya, kita drag and drop node S7in ke workspace, kemudian tambahkan juga node debug untuk memonitor nilainya. Lalu, klik 2 kali pada node S7in. Di tab Property, klik icon tambah pada bagian Setting PLC. Masuk ke tab Connection, lalu kita set transport menjadi Ethernet ISO on TCP. Untuk address, kita isi dengan IP PLC Siemens kita. IP PLC yang saya gunakan adalah 192.168.0.1, dan untuk nama koneksi bisa kita isi bebas. Selanjutnya, kita buat tag di tab Variable. Tag pertama kita isi dengan alamat M10.4 sebagai node 2. Pastikan juga di tab Connection, pada bagian rack dan slot, kita isi dengan 1, sesuai dengan lokasi CPU PLC. Setelah itu, kembali ke tab Property, kita pilih PLC dengan nama PLC1, sesuai nama koneksi yang kita buat tadi. Untuk mode, biarkan default saja, dan di bagian variabel, kita pilih variabel yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, kita setting di PLC agar bisa berkomunikasi dengan perangkat lain, yaitu dengan mencentang Permit Access with PUTGET Communication from Remote Partner. Setelah itu, kita compile dan download ulang program PLC. Kemudian kita online dan monitor program PLC. Setelah itu, kita kembali ke node RED, lalu kita klik deploy pada flow program node RED. Di sini kita bisa lihat bahwa tag node 2 masih bernilai 0 atau false. Selanjutnya, kita coba aktifkan tag alamat M10.4 sebagai node 2 di program PLC. Dan bisa kita lihat di node RED, datanya sudah berubah menjadi true, yang artinya koneksi antara PLC dan node RED sudah berhasil terhubung. Di tab Monitor Debug juga terlihat bahwa data sudah berubah menjadi true. Selanjutnya, kita lanjut memonitor node 4. Caranya, kita buat lagi node S7in dan sambungkan ke node debug. Klik 2 kali pada node S7in, lalu pilih PLC-1, kemudian kita tambahkan variabel data tag node 3 dengan alamat M10.5, lalu buat juga data tag node 4 dengan alamat M10.6, serta tag node 1 dengan alamat M10.3. Sekalian kita tambahkan juga node data integer dan real di alamat MW110 dan MD106. Setelah itu, kita pilih variabelnya di node 4,
lalu klik Donate untuk menyimpan. Pastikan juga kita uncek opsi Emit Only When Value Change, diff. Kemudian kita sambungkan node S7 in dengan node debug. Selanjutnya, kita buat lagi node S7 in khusus untuk membaca data angka integer dan real. Sambungkan juga dengan node debug. Pilih PLC 1 dan sesuaikan variabelnya dengan yang sudah kita buat di node data 1 dan node data 2. Dan sekali lagi, pastikan Emit Only When Value Change, diff, dalam keadaan tidak dicentang. Setelah semua selesai, kita klik Deploy. Kemudian kita aktifkan node 5 di program PLC. Dan bisa kita lihat, data dari PLC sudah masuk ke node read. Untuk data integer, terbaca dengan baik. Namun untuk data real atau float, angka desimalnya belum terbaca dengan benar. Karena di node read perlu dilakukan proses konversi terlebih dahulu agar menjadi bilangan desimal. Pada video berikutnya, saya akan membahas secara detail bagaimana cara convert data real atau float di node read agar nilai desimalnya bisa terbaca dengan benar. Selain itu, kita juga akan masuk ke tahap kontrol dari node read ke PLC, yaitu menggunakan node S7 out. Di sini kita akan belajar bagaimana cara mengirim perintah dari node read langsung ke PLC Siemens, misalnya untuk mengaktifkan output, menyalakan relay, atau mengontrol proses di dalam program PLC. Jadi, bukan hanya monitoring saja, tetapi kita juga bisa melakukan kontrol dua arah antara node read dan PLC. Pastikan kalian tonton video selanjutnya, karena di sana kita akan bahas langkah demi langkah mulai dari konfigurasi S7 out, setting alamat tag di PLC, sampai perintah dari node read benar-benar dieksekusi oleh PLC. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like agar channel ini bisa terus berkembang. Dan pastikan kalian subscribe supaya tidak ketinggalan update dan mendapatkan informasi terbaru seputar PLC, node read, dan otomasi industri lebih cepat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.